Halo, selamat datang di channel Mata Guru. Kali ini kita akan belajar Excel tentang membuat laporan persediaan barang, atau ada yang menyebutnya laporan stok barang atau stok report. Di sini saya sudah buatkan tabel tentang stok barang tersebut. Di sini ada kolom kode barang, nama barang, satuan, saldo awal, pembelian, penjualan, terus kemudian ada retur barang, saldo akhir. Di sini biasanya kolom yang ini kita gunakan sebagai untuk menghitung saldo fisik. Nantinya kita gunakan untuk waktu stok 6. Saya buat semirip mungkin dengan di dunia kerja. Tapi format laporan stok barang ini pada prinsipnya bersama. Tapi dengan format semacam ini, biasanya format semacam ini digunakan untuk perusahaan dagang. Karena kalau di perusahaan industri atau manufaktur, gudang biasanya terbagi dua, yaitu gudang material dan gudang barang jadi. Pada prinsipnya hampir sama, cuma di barang jadi tidak mungkin ada pembelian, karena di sini dia biasanya langsung dari hasil produksi yang ada di kolom penjualan. Demikian dengan barang gudang di raw material, biasanya tidak ada penjualan karena dia transfernya keluarnya itu ke produksi. Di industri biasanya minimal ada dua gudang untuk raw material, dan ada juga yang 3, yaitu ada di gudang produksi. Tapi prinsipnya itu sama. Kita coba yang ini aja, yang untuk format semacam ini. Di sini saya sudah isikan kode-kode barang. Kita ambil contohnya saja. Ini sebagai contoh, bukan ada unsur apa-apa. Kita isikan misalnya saldo awal itu 200, ketik saja 200 semuanya, 200, yang sini juga 200, kita copy, copy kita pakai tekan Ctrl C, tombol Ctrl dan keyword C. Nah, ini hapus dulu aja. Sebenarnya kalau kita stock report, kita bisa juga isikan di sini misalnya kalau kita nggak ada pembelian, kita bisa kan isikannya semacam ini. Pembelian pertama 20 ditambah misalnya ada pembelian lagi 20 atau 2 lah. Kita bisa gunakan semacam ini, tapi nantinya kita akan kesulitan untuk bila ada selisih data kok berbeda kuantitasnya, kita akan susah untuk cross checknya kembali. Maka di sini setiap kolom pembelian, penjualan, retur barang, ini kita buatkan istilahnya buku pembantu. Kita gunakan sheet lagi. Kita misalnya buka sheet pembelian. Sheet pembelian. Di sheet pembelian ini itu isinya adalah tanggal, tanda terima, kode barang, nama barang, serial number itu serial number biasanya ada yang digunakan, ada yang tidak. Tetapi kalau di gudang biasanya digunakan untuk mengetahui identitas setiap produk itu. Jadi misalnya nanti kita bisa tahu barang mana aja yang belum laku dan kapan barang itu dibeli. Itu biasanya harus terrecord untuk yang mengurusi stock report ini. Jadi yang fast moving, slow moving itu dibeli kapan, itu bisa diidentifikasi kembali. Oke, kita sudah ambil contoh misalnya di tanggal 5 Mei
Nomor tanda terimanya RN001. Ini tanda terima yang dibuat pihak petugas gudang, misalnya setelah menerima barang tertentu, itu kita tulis RN. Nah, kode barangnya kita ketikkan. Biasanya di tanda terima sudah ada kode barangnya. Misalnya kita kasih SH001. Nah, untuk nama item itu kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya itu VLOOKUP value adalah kode barang. Kita ini kan kode barangnya. Terus kemudian table array itu kolom mana yang akan diambil. Nah, kita blok ini ada kode barang. Nah, itu kita kasih. Dan kita akan ambil ke kolom kedua, 1, kedua. Maka di sini akan kita ketik 2. Dia akan mengambil kolom keduanya. Yang kemudian dia ini bisa kasih false. Kita isi false. Kita tekan enter. Nah, kita akan muncul. Maka kode barang ini sampo soft smooth. Serial numbernya misalnya inilah ya 345667. Kuantitasnya 200. Nah, jumlah satuan kita juga bisa pakai rumus VLOOKUP juga. Seperti tadi sama, dasarnya adalah kita lihat dengan kode barang. Data bisa kita ambil dari sini, kolom ketiga harus kita ikutin. Maka ini kolom ketiga, ini bisa diisi false, bisa dikasih 0, kasih 0 juga sama aja. Nggak percaya lihat. Nah, kan. Ini kita copy aja, Ctrl C, tekan shift ke bawah, enter. Yang ini juga. Nah, maka otomatis yang di sini, misalnya ada pembelian tanggal 7, ini ada akan muncul sendiri nama sampo anti dan dropnya ini kuantitas misalnya 200. Sekarang ini dimasukkan ke dalam stock report ini. Ini kita gunakan rumus SUMIF. Ambil tabel yang di sheet pembelian blok. Ini kira-kira bisa blok semua lah ya, bisa nanti diperpanjang. Terus kita kembali ke sini, dasarnya adalah kode barang. Yang diambil adalah jumlahnya sampai 33. Nah, maka akan muncul macam ini. Kita copy saja. Nah, begitu juga di kolom penjualan. Di penjualan itu ada di kolom penjualan alat kertas kerja penjualan. Ini misalnya kita isikan tanggal 05 Mei, tanggal 1 2020. Surat jalannya SC 001. Kode barangnya apa kode barangnya tadi? Misalnya sabun mandi batang MB 001.
Nah, nama barang tetap pakai rumus VLOOKUP. Kita blok langsung 3 aja. Kita kolom kedua kita kasih nomor depan miss call selamat. Ini kolom C ya. C, sabun mandi, serial numbernya 5657 misalnya. Satuan ini bisa kita kopikan dari sini, tapi yang di sini kasih string biar kolomnya tidak berubah. Ini kasih kolom ketiga. Jumlahnya misalnya 50. Nah, di kolom penjualan kita untuk mengambil di sheet alat bantu tadi, kita bisa gunakan rumus sum if. Penjualan, blok kode barangnya, kemudian kriteria yang akan kita ambil. Terus kita ambil kuantitinya sampai 28 saja. Nah di sini karena kolom penjualan itu mengurangi, saya suka biasanya kasih tanda minus biar kelihatan dia berkurang. Maka dia di sini tadi sabun batang yang dijual, nah muncul dia 50 sabun batang Sakura bulan batang. Begitu juga dengan yang di retur pembelian. Di retur pembelian misalnya retur pembelian misalnya tanggal berapa ini? 5 bulan 5 tanggal 20 ya. Itu di surat jalannya SJ003 kode barangnya apa misalnya MB002 nama barang tetap kita gunakan VLOOKUP. Kode berdasarkan kode barang tabel value-nya. Stok barangnya ini bisa diginiin, di blok saja. Kita strength bisa kita gunakan tekan F4. Kemudian yang kedua ketik 0 atau false. Saya suka pakai 0 saja. Maka dia akan muncul nama barangnya, serial numbernya 7658 misalnya. Satuannya juga kita bisa copy dari sini, tapi di kolom ini saya kasih tanda dolar. Kalau kasih tanda dolar ini tetap jadi C. Nah ini tetap C, cuma kalau enggak ini misalnya ini saya buang tanda dolarnya, dia akan berubah menjadi kolom E, ya kan? Nah ini kolom E. Maka yang benar ini harus dikasih tanda dolar kalau mau di copy ke samping. Kemudian yang diambil kesatuan kita lihat kolom 1, kolom satuan itu ada kolom ketiga 1, 2 dan ketiga. Maka di sini dikasih mana ini ketiga. Nah, misalnya 20.
form pembelian ini juga kita gunakan rumus sum if untuk mengambil data dari sana. Berdasarkan kode barang, hampir sama seperti tadi prosesnya, cuma berulang aja. Itu juga nanti yang ada di kan. Retur pembelian ini kan berarti barang keluar bisa kasih tanda minus. Itu tergantung selera ya, bisa selera masing-masing orang. Kalau saya lebih suka bila keluar saya kasih minus, yang masuk plus untuk melihat di sini untuk mempermudah. Kita copy sampai ke bawah. Gitu juga dengan retur penjualan. Retur penjualan misalnya ini bulan 5 tanggal 21 lah. Enter. Surat jalannya SC007 misalnya, kode barangnya kita pakai apa misalnya, sampul SH005 SH005. Nama barang pakai value an seperti tadi. Oh ya, kalau memang kita lagi mendesain semacam ini, kita butuh ketelitian dan kerja lebih keras karena lagi mendesain. Tapi nantinya kita akan sangat dipermudah dengan apa yang kita buat ini. Tadi itu ada kolom kedua, indikasi false atau false boleh. Kalau saya bisnis buat 0. Serial numbernya bisa kita isi aja sesuai. Kalau bisa digunakan, ada beberapa yang tidak menggunakan, ada yang digunakan dan ada yang tidak. Satuan juga bisa kita kasih rumus value a. Kalau mau di copy ke samping, kita harus kolomnya kasih tanda string di situ sini. Tapi di kolomnya tadi ketiga, misalnya 2. Nah, untuk memasukkan nilai ini kita harus kembali ke sini lagi ke sheet stock. Ini sama saja pakai rumus sum if. Dasarnya adalah kode barang. Yang diambil adalah kuantitasnya. Yang kita copy aja sini. Oke, untuk saldo akhir, karena di sini yang keluarnya sudah kita minus, berarti barang-barang yang minus ada tanda tanda, kita bisa gunakan rumus sum. Tinggal ke sini, sum dari sini, enter, copy. Nah, ini bisa kita copy lagi untuk memastikan. Ini kita blok, ngopinya gampang nih, kita blok sini, Ctrl C atau gimana, paste, yang sini belum. Nah, nilainya tadi yang retur penjualan sudah keluar. Ini adalah saldo akhir yang kita gunakan. Di suatu periode, biasanya nanti misalnya ada stok uklam, kita isikan ini saldo-saldonya. Misalnya ini ada 500. Ini misalnya ada sama lah ya. Sama semua 400.
Nah, misalnya di sinilah. Misalnya ya, anggap aja ini sama semua. Barangnya enggak selisih, dan di sini. Nah, yang di sini ini misalnya ada 149. Ini 180. 200. Selisihnya adalah kita bikin rumus matematika biasa, fisik dikurangi saldo buku. Prosentasenya adalah nilai selisih dibagi total pengeluaran. Total pengeluaran kita adalah penjualan, makanya biasakan aja semacam itu, kita copy. Nah, 2%. Nah, yang harus diingat bahwa nilai persentase selisih adalah selisih dibagi dengan total pengeluaran. Mungkin itu saja kalau misalnya Anda membutuhkan untuk belajar di rumah, malas ngetiknya, saya bisa bagikan file ini. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Email Anda saya kirim by email. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan nantikan tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Oke, sampai jumpa.